Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama tim Eloy Jaluhu dari Capstone Asia Servitama dan CSA. Selamat mengikuti. FM Business Inspiration, selamat malam Sobat Business, apa kabar Anda di seluruh pelosok Nusantara, utamanya bagi Anda yang bergabung di 6 kota besar di Indonesia dan juga buat Anda yang tergabung dan mendengarkan kami lewat live streaming dan juga radio konvensional. Tetap berhati-hati jika Anda sedang dalam perjalanan dan jaga jarak aman berkendara di depan dan juga di belakang Anda. Walaupun malam, kita harus punya semangat dan juga motivasi yang kami hadirkan dalam program Smart Motivation. Nah, kali ini special edition bersama dengan, saya kenal beliau tuh udah lama banget, nggak ketemunya juga udah lama banget, tapi beliau sekarang hadir untuk memberikan banyak sekali fantasi-fantasi Anda sebagai seorang leader. Nah, tema kita adalah The Leader Fantasy bersama dengan seorang CTMers, Sales Warrior Trainer, Lead Enabler, kemudian juga Six Sigma Black Belt, dan Senior Leader at Multinational Company. Saya sambut langsung Pak Dwi Sapta S. Brata CTM atau yang akrab disapa Pak Dewo. Selamat malam Pak Dewo. Selamat malam Mas Daril, semangat pagi, yes. Kita ketemu lagi, ini udah lama bener ya Mas Daril ya? Betul, berapa tahun ya? 2 tahun lebih ya kita nggak ketemu ya? Kita boleh magung bersama Mas Daril, terima kasih Mas Daril. Gimana, sehat ya Pak Dewo ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Luar biasa. Walaupun situasi lagi pancaroba ini, jadi hati-hati juga kita. Betul, jaga kesehatan itu hal yang paling penting karena investasi lahir batin ya. Betul sekali. Oke Pak Dewo, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu malam hari ini. Kita akan bicara masalah fantasi sih sebetulnya ya, karena banyak para leader yang juga mungkin punya keinginan, punya angan-angan, punya satu hal yang di luar kemampuan mereka, sehingga ini penting untuk kita bahas. Tapi mungkin sebagai sebuah elaborasi awal, Pak Dewo, boleh nggak kira-kira saya menanyakan 2 hal dulu nih sebagai sebuah bentuk elaborasi. Kenapa The Leader of Fantasy sebagai judul kita malam hari ini? Dan yang kedua, apa sih sebetulnya leader fantasy itu sendiri? Silakan Pak Dewo. Sebenarnya tadi Mas Dari udah bagus sekali menyampaikannya Mas Dari. Jadi kadang-kadang kita itu sebagai seorang leader mempunyai fantasi-fantasi yang berbeda dengan kenyataan. Nah, kita juga harus membumi dong, kira-kira kan gitu Mas Dari. Jangan sampai kita terbawa-bawa dalam fantasi dan akhirnya kita nggak performing. Nah, kalau kita berbicara mengenai fantasi, ini kenapa saya pilih kata fantasi? Fantasi itu kan khayalan, dunia fantasi. Kita bicara asalkan dunia fantasi, katanya dunia penuh imajinasi, dunia penuh khayalan. Jadi fantasi tentu bukan fakta. Nah, kita akan mencoba mengelaborate nanti Mas Darel beberapa hal. Sebenarnya ada banyak sekali item-item yang kita anggap sebagai fantasi dari seorang leader. Mudah-mudahan kita bisa ambil 2-3 pada malam hari itu udah bagus. Nanti bisa kita sambung di lain waktu. Tapi intinya kira-kira seperti itu, Mas Dali. Kita juga harus menyadari bahwa di dalam dunia yang nyata itu kadang-kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Dunia nyata tidak sama dengan apa yang kita khayalkan. Dan kita pada akhirnya harus membumi menghadapinya supaya kita tidak tersesat di sana. Alangkah baiknya kalau kita dari awal sudah mengetahuinya, atau dari awal kita sudah menyadari, oh iya ternyata di dunia ini ada hal-hal yang sifatnya fantasi, ada juga yang realita. Kira-kira gitu Mas Ari. Oke. Ini sebenarnya kisahnya itu sama dengan analogi risiko ya Pak Dewo ya. Risiko itu kan nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihindari, tapi paling tidak bisa dimitigasi ya Pak Dewo. Betul, exactly. Oke, baik. Saya nggak tahu kira-kira apa fantasi Anda sebagai seorang leader. Apakah mungkin harus selalu mencapai target untuk Anda leader yang bergerak di bidang sales dan juga marketing, atau masih banyak lagi? Tapi kira-kira begini Pak Dewo. Kita akan berbicara lain ketika perubahan zaman, bentuk adaptasi itu betul-betul dituntut untuk bisa mendapatkan perwujudan dari fantasi itu. Ini masih relate nggak di zaman sekarang yang masih ada fuka-fukanya sedikit sih. Pak Dewo, gimana? Apakah fantasi juga masih relate dengan hal tersebut, Pak Dewo? Ya, betul Mas Arya. Jadi memang di dunia yang penuh fuka ini, katanya sekarang udah berganti, tapi kita pakai fuka. Dunia fuka itu memang sesuatu yang kadang-kadang
bahkan kita membayangkannya pun tidak bisa kan. Iya, betul. Saking susahnya, saking membingungkannya, sehingga kadang-kadang kita membayangkannya pun tidak bisa bahkan kalau kita berbicara dengan buka. Tetapi at any cases, tetap saja seorang leader itu mempunyai fantasi-fantasi, mempunyai khayalan-khayalan, mempunyai angan-angan yang menurut mereka seorang leader itu seharusnya begini, kan gitu kira-kira. Ya. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ, bahwa seorang leader punya angan-angan, punya bawaan, oh seorang leader itu sebenarnya kayak gini dong, kira-kira seperti itu. Nah, fantasi-fantasi seperti apa yang perlu kita highlight malam hari ini? Nah, ini akan kita diskusikan, Mas Ariel. Oke, baik. Kita nanti mengundang Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959. Apa saja sih sebetulnya fantasi-fantasi Anda, para leader di luar sana yang malam hari ini mendengarkan kami, baik lewat radio konvensional atau tap mobil, bahkan begitu juga lewat live streaming, dan juga bisa Anda dengarkan audio visualnya langsung di kanal YouTube Smart FM. Jadi jangan lupa bagi Anda yang menyaksikan kami di kanal YouTube, berkenan Smart Business untuk like dan juga subscribe, dan juga berkomentar ya. Saya butuh spill sedikit nih biar ada gambaran lebih kuat lagi tentang leader fantasy. Kira-kira boleh nggak dikasih beberapa case yang mungkin dengan tema kita di sesi pertama ini? Silakan Pak Dewo. Baik, mungkin yang pertama yang saya sangat senangi untuk kita highlight adalah fantasi seorang leader itu atau leader itu berkhayal, berfantasi bahwa all are green. Semuanya kelihatan hijau. Semuanya harus hijau. Kira-kira maksudnya apa? Kalau saya berbicara mengenai seorang leader, kalau Mas Daril nih sebagai seorang leader, pengennya target tercapai nggak? Pasti pengen tercapai. Kalau pengen tercapai berarti leading indikatornya hijau. Seorang leader pengen punya banyak masalah atau tidak? Enggak dong. Pasti kita pengennya nggak banyak masalah, semuanya smooth, nggak ada yang kuning, nggak ada yang merah, semuanya hijau. Jadi kadang-kadang fantasi kita berbicara mengenai situasi di mana kita mengharapkan semua anggota tim kita bekerja dengan baik, semuanya berjalan dengan mulus. Ketika mereka mengupdate setiap minggu atau setiap bulan, semua KPI-nya, Key Performance Indicator-nya semuanya kelihatan hijau. Dengan seperti itu maka kita happy, kita merasa nyaman, kita merasa secure. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak hijau, atau kalaupun semuanya hijau, itu mungkin juga tidak sebagus yang kita bayangkan. Artinya kalau semuanya itu sebenarnya kita bertanya-tanya, benar nggak nih semuanya hijau ini? Nah, kan seorang leader kita pengennya, atau kalau saya pernah di hire Mas Daril, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lebih kecil, tadinya perusahaan yang besar, kemudian ke perusahaan yang lebih kecil. Saya masuk ke sana, kemudian saya mendapati, aduhai banget ini ceritanya. Karena apa? Ternyata permasalahannya banyak sekali, hampir di semua sektor ada permasalahan. Kemudian saya berpikir, gile ini. Kalau saya tahu kondisinya seperti ini, saya nggak akan terima ini. Padahal yang terjadi apa Mas Adi? Sebenarnya ketika kita di-hire, sebenarnya kita memang akan dihadapkan pada masalah itu dan kita diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ketika kita berbicara saya inginnya semua green, ketika kita masuk di dunia nyata sebagai seorang leader, not at all. Tidak ada yang semuanya green. Pasti ada yang kuning, pasti ada yang merah. Nah, ini fantasi seorang leader yang kita mau elaborate salah satunya, Mas Daril. Oke. Yang berikutnya, Pak Dewo, apa kira-kira gambar dan bentuk fantasi para leader lagi? Kayaknya skill-nya satu dulu, ini kita elaborate dulu kali ya. Boleh. Silakan. Saya ikut alurnya spill dari Pak Dewo deh. Siap. Teman-teman sekalian, jadi kadang-kadang di dalam dunia ini tidak semuanya green. Dan saya katakan kalau itu semuanya green, sebenarnya tanda tanya. Ada satu cerita teman-teman sekalian. Ini saya ambil case-nya namanya Alan Mulally. Kalau teman-teman familiar, Alan Mulally itu salah seorang CEO dari Ford Motor di Amerika sana. Ya kan? Dan Alan Mulally itu background-nya adalah bukan orang industri otomotif. Dia background-nya adalah dari Boeing. Ketika dia ditunjuk untuk menjadi CEO ke Ford itu, dia background-nya sebenarnya seorang engineer di Boeing. Kemudian masuk ke dalam Ford.
menjadi salah satu CEO pertama yang tidak mempunyai nama family name Ford, jadi dari luar family name. Karena apa? Dia dipanggil pada saat itu Ford kondisinya sangat tidak sehat, dan dunia otomotif di Amerika pada saat itu, industri otomotif juga sedang dalam situasi yang lesu, dalam situasi yang gonjang-ganjing. Dia kalau misalnya dilanjutkan apa yang dilakukan sekarang itu, proyeksi dari financial reporting mereka, proyeksinya akan rugi 17 miliar dolar pada waktu itu. Saham dari Ford pada saat itu $1. Seharga semangkok bakso pun nggak nyampe pada saat itu. Alan Mulally masuk di sana pada saat itu sebagai seorang outsider karena dia bukan dari industri otomotif. Kemudian beliau menyampaikan pada timnya, oke, kita lakukan business review meeting. Nah, setiap hari Kamis dia melakukan business review meeting. Kemudian meeting yang pertama semua senior leader diundang, kemudian mereka menyampaikan masing-masing, ada kurang lebih sekitar 300-an matriks, 300-an KPI di sana. Semuanya dijelaskan satu persatu sampai 300 halaman itu oleh masing-masing pihak, dari sales ada, dari marketing ada, dari operation ada, mungkin dari maintenance dan seterusnya. Pokoknya semua datang dan semua menjelaskan, ini loh metrik yang kita bikin. Jadi metriknya adalah ini metrik ya dari sales ini sampai 300. Tentu seorang yang baru di industri itu, tentu dia juga nggak ngerti amat sebenarnya. Tapi oke, saya menangkap beberapa item yang mungkin saya akan bisa pakai untuk ini saya. Tahan sebentar. Tahan sebentar Pak Dewo. Ini ceritanya menarik nih. Orang yang tidak tahu apa-apa, outsider, masuk dalam sebuah perusahaan besar, ditantang untuk coba memecahkan berbagai macam permasalahan. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstone Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan tim dari Pak Eloy Zaluhu. Dan hari ini hadir berkenan ada Pak Dwi Sapta S. Brata CTM atau yang akrab disapa Pak Adewo. Beliau adalah CTMers pastinya, Sales Warrior Trainer dan Lead Enabler, Six Sigma Black Belt dan Senior Leader at Multinational Company. Tema kita agak-agak sedikit nakal dalam tanda petik ya hari ini ya. Itu tentang sebuah fantasi. Banyak sekali keinginan-keinginan yang mungkin bisa terwujud dengan catatan ada dukungan, ada support dari tim kita. Nah, itu tidak bakal menjadi sebuah fantasi, tapi akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, permasalahannya, apakah mungkin seorang leader hanya bisa bergerak sendiri saja untuk mewujudkan yang konon kabarnya fantasi? Ini kita lagi belajar dari kisah sukses seorang Alan Mulally yang mengawali karirnya sebagai CEO di Ford. Dan notabene dia adalah seorang outsider. So, gimana? It's your time, Pak Dewo. Silakan. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan saya sampaikan di minggu pertama, hari Kamis, kemudian mereka meeting, mereka menyampaikan, dia coba capture beberapa item, tapi ada satu hal yang dia sampaikan di akhir dari meeting tersebut. Teman-teman sekalian, it's good. Saya sangat senang teman sekalian mempresentasikan semua ini, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, mempresentasikan semuanya, para leader. Boleh saya minta satu permintaan, kata dia. Minggu depan, setiap matriks itu tolong dikasih warna, katanya. Kalau misalnya semuanya oke-oke saja, on the right track, maka warna hijau. Kalau ada sedikit masalah sana-sini, tetapi more or less kita sudah punya
gambaran untuk menyelesaikan dan kita sudah punya solusi walaupun belum sepenuhnya terselesaikan, kasih warna kuning. Tetapi kalau ada di metrik itu ternyata ada masalah yang kita sama sekali tidak punya clue, I have no clue, you have no clue, kita bingung, kita nggak ngerti, blank, kasih warna merah. Nah, kan kira-kira gitu. Oke, semuanya pulang, minggu depannya, minggu kedua, meeting, kira-kira warnanya yang Mas Daryl harapkan apa ini Mas Daryl kira-kira? Hijau semua maunya. Hijau semua ya. Dan itu yang terjadi Mas Daryl. Semua karyawan, semua senior leader itu menyampaikan semuanya hijau. Tetapi yang diharapkan oleh Alan Mulally bukan hijau semua. Karena apa? What the hell it is katanya. Apa yang terjadi di perusahaan ini? Perusahaan mau bangkrut. Kira-kira proyeksinya akan rugi 17 billion US dollar, 17 miliar US dollar. Dan you report semuanya warnanya hijau. Mungkin nggak katanya. Ini sesuatu yang aneh menurut Alan Mulally. Tapi tentu dia tidak mengatakan secara ini karena dia ingin membangun tim yang baik. Jadi disampaikan oke, good semuanya. Disampaikan tolong, disampaikan lagi tolong. Kalau memang ada masalah berikan warna kuning. Kalau belum ada penyelesaian belikan warna merah. Minggu depannya hijau semua. Katanya. Jadi 17 billion rugi kita rencananya. Kalau kita rencana kita hanya melakukan seperti yang kita lakukan sekarang, kita do nothing different, 17 billion. Come on, semuanya masih hijau. Sampai minggu ke-8 masih hijau semua. Minggu ke-9 baru ada satu orang yang namanya Mark, yang dia adalah responsible untuk manufacturing di Kanada, manufacturing facility di Kanada. Dia memberikan satu warna merah pada minggu ke-9. Kemudian Alan Mulally mengatakan, yes, kita dapat warna merah. Tell me more. Katakan kepada saya apa yang terjadi dan apa yang menjadi masalah. Kemudian jelaskan masalahnya ini ada bottleneck karena permasalahan ini itu dan seterusnya. It's good to hear that information. It is good untuk tahu ada permasalahan. Let's discuss. Kita tahu bahwa hari ini tidak mungkin menyelesaikan masalah ini karena forumnya bukan forum untuk menyelesaikan masalah, tapi at least kita bisa memulai menyampaikan permasalahannya. Oke, kemudian disampaikan, bubar. Apa yang ada di benak para leader yang lain? Kira-kira Mas Daryl. Minggu depan bakalan warna-warni atau tetap hijau kira-kira? Feeling saya sih bakal warna-warni ya, karena kebuka pintu. Warna-warni. Ternyata nggak begitu, Mas. Jadi pikiran para leader ini, mereka berpikir, gila ini Smith, ini jangan-jangan apakah dia udah bosen sama sama posisi dia ya, udah pengen resign kali ya, kasih warna merah. Kira-kira yang di benak anak buah para leader yang lain seperti itu. Yang lain bilang, kita coba lihat minggu depan dia masih sama-sama dengan kita nggak ya? Karena ngasih warna merah. It's not good katanya. Jadi merah adalah lambang kita gagal kan. Jadi yang dipikiran para leader yang lain itu adalah, kita lihat apakah dia nanti masih akan ada di sana apa enggak ini. Kita lihat bagaimana yang apakah dia akan dipecat atau tidak dan seterusnya. Itu yang ada di benak para ini. Sehingga apa yang terjadi? Minggu berikutnya semuanya hijau, satu masih merah karena belum terselesaikan, tetapi sudah disetujui tapi belum terselesaikan. Masih satu saja. Kemudian para leader juga berpikir, apa yang akan terjadi? Masih ada nggak ya Zimak ini yang sudah melaporkan warna merah ini? Sebelum meeting, Alan Mulally telepon sama si orang ini, katakan, besok kamu datang lebih pagi ya, dari waktu yang diinikan. Ya kaget, wah jangan-jangan apa? Supaya kita bisa atur posisi duduk. Apa yang terjadi? Ketika minggu berikutnya meeting, kemudian orang ini ditaruh di sebelah kanannya Alan Mulally. Bukan dipecat tapi taruh di sebelah kanan Alan Mulally. Ketika orang-orang datang, orang berpikir bahwa orang itu nggak ada lagi. Ternyata dia ada di sebelah kanannya, duduk di sebelah kanannya Alan Mulally. Orang berpikir, apa yang terjadi ini? Saya pikir dia dipecat ini jadi dipromosi apa yang terjadi? Alan Mulally menyampaikan, artinya Alan Mulally mau menyampaikan bahwa saya menghargai kejujuran.
Saya menghargai apa yang ingin kita capai. Saya menghargai apa masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Jangan ditutup-tutupi semuanya itu, karena saya tahu ada banyak masalah. Kalau nggak ada masalah, kenapa kita akan rugi 17 bilion? Gitu kan? Baru setelah itu mulai ada warna-warni merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, makanya saya bilang tadi ini fantasi yang pertama dari seorang leader. Apa fantasinya? Kita berpikir kalau all is green, we felt good. Kita merasa good, we feel good. Tapi jangan-jangan bukan seperti itu yang terjadi. Perusahaan mau bangkrut 17 miliar US dollar, masa masih hijau semua? Kan nggak mungkin. Kalau kita orang yang berfantasi semuanya hijau, maka dia akan happy dan akhirnya akan apa? Fail, gagal, perusahaan akan bangkrut. Tetapi dia mengencourage orang untuk masukkan warna kuning merah supaya bisa didiskusikan masalah itu. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau yang merah ini tadi munculnya minggu pertama, jangan-jangan sekarang udah selesai di minggu 8, jadinya udah terselesaikan masalah itu katanya. Karena baru muncul sekarang tapi it's okay. At least kita sudah mulai membangun budaya untuk menyampaikan sesuatu yang lebih ini, dan akhirnya minggu-minggu berikutnya banyak warna-warni dan diskusi menjadi lebih meriah. Proses untuk penyelesaian masalah dan continuous improvement terjadi di sana. Itu Mas Dari. Jadi yang pertama adalah jangan berkhayal semuanya berwarna hijau. Ada kuning merah itu justru indah kan? Oke, baik. Pak Dewo, ini buat saya adalah satu pesan moral yang perlu disampaikan ya. Berani atau tidak berani terhadap seorang petinggi yang baru masuk dalam sebuah perusahaan. Karena ada masa-masa transisi ketika leaders yang lama sudah harus hengkang karena harus mengabdi ke tempat yang lain, misalnya, kemudian masuklah orang baru yang notabene-nya itu belum tahu apa-apa, tapi seakan-akan itu dia masuk ke dalam sebuah simbiosis atau ekosistem yang kuat gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak Dewo, apakah memang kejujuran dalam kasus yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi itu membuktikan bahwa ada niatan untuk berubah, sehingga fantasi yang tadinya memang harus hijau semua itu perlu diawali dengan sebuah kejujuran Pak Dewo? Ya, Mas Dari. Jadi si Alan Mulally sudah menyadari, dan dia seorang pimpinan perusahaan juga sebelumnya di Boeing, seorang leader juga di Boeing. Tentu dia tahu bagaimana situasi ekonomi di Amerika. Dia tahu bagaimana kondisinya Ford. Jadi dia merasa bahwa seharusnya akan ada banyak masalah yang dihadapi. Sehingga ketika dia mengatakan semuanya menunjukkan green, there is something wrong. Dan terutama apa? There is something wrong di dalam budaya organisasi. Pak Eloy kan selalu mengatakan nih, corporate culture. Dan corporate culture ada something wrong ini. Sehingga situasi yang sedemikian kritis pun, orang masih berani melaporkan hijau dan tidak berani menyampaikan permasalahan. Ini adalah sesuatu yang ingin ditanamkan oleh seorang leader tadi, Alan Mulally, kepada para leader yang lain. Karena dia yakin, hanya dengan cara seperti itu, dia bisa atau tim bisa menyelamatkan Ford dari kebangkrutan. Oke, baik. Tanggung, kita lanjutkan. Masih banyak lagi kisah-kisah fantasi leader yang menjadi acuan untuk kita belajar, khususnya para leader ya malam hari ini. Kita break sebentar ya, Pak Dewo ya. Siap. Oke, kita bahas lagi kisah selanjutnya di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025.
Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and sales warrior trainer. Kita tinggalkan kisah yang hijau-hijau dulu, green wannabe ya, karena ini tadi sebuah kisah yang inspiratif sekali bahwa kejujuran, keterbukaan, kemudian juga saling menghargai dan mau tahu tentang sebuah permasalahan itu adalah kunci dari sekian banyak perubahan yang diharapkan terjadi. Karena dengan mengetahui itu semuanya, kita bisa berdiskusi, mencari sebuah solusi dan juga mendapatkan hasil yang memang dibutuhkan sebagai sebuah proses ya. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, The Leader Fantasy bersama dengan Pak Dwi Sapta S. Bratasitya atau Pak Dewo, kita lanjutkan. Silakan, kisah inspiratif apa lagi yang mungkin menjadi fantasi leader malam hari ini? Oke, ini ada kisah yang lain. Sebenarnya ini adalah sebuah penelitian, Mas Haril, tapi boleh diartikan sebuah kisah kita akan ceritakan. Penelitian dari Amy Edmondson, ini seorang behavioral atau organizational psikologi organisasi dari Harvard Business School ABR, Harvard Business School lah, HBS lah. Dan ini juga sering menjadi reference dari Pak Eloy juga gitu ya, Amy Edmondson. Nah, Amy Edmondson itu melakukan penelitian tentang organisasi tentu karena dia memang bidangnya di situ spesifiknya. Dan spesifiknya dia melakukan satu penelitian di rumah sakit. Dia ingin meneliti sebenarnya organisasi atau tim seperti apa sih yang dianggap sebagai tim yang paling berhasil atau tim yang performing well itu seperti apa sih karakteristiknya gitu. Ini terkait di rumah sakit. Di rumah sakit kan ada banyak bidang ya, ada yang bidang UGD mungkin, ada yang bidang macam-macam lah, ada yang bidang mungkin terkait dengan persalinan, terkait dengan macam-macam. Di mana di situ akan banyak sekali ditemui atau dihadapi hal-hal yang sifatnya emergensi, sifatnya kritis, sifatnya darurat dan seterusnya. Nah, seorang leader yang baik tentu dia harus bisa mengelola semua kondisi darurat itu dan akhirnya berhasil. Dan memang benar berdasarkan penelitian dari Edmondson itu, siapapun yang dianggap sebagai timnya itu berhasil, ternyata leadernya memang menunjukkan sifat seperti itu. Jadi dia bisa mengelola situasi-situasi krisis, situasi darurat itu dengan baik, bisa mengorganize timnya pada saat situasi yang sangat genting itu dengan baik sehingga bisa mendeliver. Itu tentu bukan sesuatu hal yang aneh. Bukan sesuatu hal yang yang itu adalah hal yang normal. Sebuah tim yang hebat dipimpin oleh seorang leader yang hebat dan mereka melakukan semuanya. Tetapi ada satu hal yang pada awalnya membuat Amy Edmondson juga kaget. Karena apa? Secara konsisten di setiap leadership atau di setiap organisasi, di setiap tim yang hebat itu, justru di sana ditemukan laporan insiden, laporan kesalahan, laporan error dalam melakukan kegiatan itu. Tentu bukan error yang mematikan dan sebagainya. Kesalahan-kesalahan yang dilaporkan di situ justru yang paling tinggi dibandingkan dengan tim-tim atau organisasi-organisasi yang less performing. Loh, ini gimana itu ini? Tim organisasi yang the best performing, leadernya bagus, mengelola kondisi darurat dengan baik, tetapi di sisi lain organisasi yang sama yang bagus ini justru laporan mengenai errornya paling tinggi. Ini yang membuat awal-awalnya membuat ini bingung, ini something anomali nih, kenapa terjadi? Ya toh? Tetapi ternyata behind itu Amy Edmondson menemukan bahwa justru ketika orang itu menyampaikan error, mengadmit bahwa ini ada kesalahan, bahwa ini ada sesuatu yang kurang pas, ada sesuatu yang bisa diperbaiki lebih baik, dan sesuatu yang dilakukan lebih baik, dan mereka melaporkannya. Organisasi itu belajar, semuanya belajar. Oh, ternyata ini kemarin ini seharusnya kita video ke depan saya nggak mau begini. Nah, di organisasi atau di tim yang less performing tadi,
Mereka tidak menemukan itu karena apa? Karena mereka nggak melaporkan. Jadi rendah bukan karena mereka bermain bagus, tetapi karena mereka takut untuk melaporkannya. Mereka tidak nyaman untuk melaporkannya, sehingga akhirnya tidak ada pembelajaran dan hal itu mungkin akan terjadi hari ini terjadi pada si anggota tim A karena nggak pernah di-sharing, besoknya anggota tim B melakukan kesalahan yang sama dan seterusnya. Akhirnya seperti itu dan akhirnya mereka underperforming, timnya tidak performing. Jadi ketika kita berbicara tim yang performing, ternyata ada salah satu hal yang notabene sedikit anomali di mana apa? Tim yang performing ternyata tim yang melaporkan kesalahan, melaporkan area yang perlu diimprove lebih banyak daripada yang tidak. Ini fantasi yang kedua ini Mas Dadi. Jadi fantasi yang kedua orang berpikir seorang leader, oh kalau seorang yang high perform itu tentu tidak ada kesalahan. Tentu semuanya perfect. No. Justru dari kesalahan itu mereka belajar. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat tim itu, anggota tim itu berani untuk menyampaikannya. Kan kuncinya seperti di situ. Nah, disitulah akhirnya Amy Edmondson itu menyampaikan suatu konsep yang dinamakan psychological safety. Apa tuh? Psychological safety. Aman secara psikologis kalau dalam bahasa terjemahan sehari-hari gitu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah orang itu mau menyampaikan, melaporkan kesalahan, melaporkan ini, mengadmit, mengakui kesalahan itu, kalau secara psikologis mereka merasa aman, merasa nyaman. Jadi physical safety adalah suatu kondisi, suatu situasi, suatu keadaan di mana organisasi itu, di dalam organisasi itu, setiap anggota timnya itu berani menyampaikan sesuatu, I am wrong, berani menyampaikan sesuatu, saya salah, berani menyampaikan sesuatu, seharusnya saya bisa lakukan lebih baik dengan cara begini. Kalau di dalam organisasi itu ada yang namanya psychological safety tadi. Ada suatu kondisi di mana orang itu aman. Aman dari mana? Ya tidak dibully lah, mungkin tidak dipecat seperti Alan Mulali tadi. Yang pertama juga sama toh. Ketika satu orang memberikan warna merah, teman-temannya, kolesnya, peer-nya, leadership yang lain mengatakan, lu udah bosen dengan posisimu. Kita lihat minggu depan dia masih ada enggak? Itu kan sesuatu yang menakutkan, konsekuensi atau risiko yang menakutkan. Nah, ketika orang itu berani mengambil risiko dan itu tidak menakutkan buat mereka, maka organisasi itu psychologically, secara psikologis safe, aman bagi mereka. Dan ketika situasi seperti itu terjadi, tim yang high performing tadi, orang-orangnya mau menyampaikan kesalahannya sehingga report kesalahannya justru tinggi. Tetapi dari kesalahan yang dilaporkan itu mereka belajar dan akhirnya mereka bisa memperbaiki diri dan menjadi outperform dibanding dengan organisasi atau dengan tim-tim yang lain. Key-nya adalah bahwa ketika kita melihat banyak kesalahan yang muncul, itu bukan berarti kita harus sedih, tapi kita bisa belajar dari sana. Khayalannya adalah organisasi yang baik adalah organisasi yang berhasil, yang performing adalah organisasi yang risk free atau organisasi yang error free, tetapi kenyataannya banyak error, tetapi mereka belajar dari sana. Itu imajinasi atau kekhayalan yang kedua itu Mas. Sebentar. Saya coba meng-counter dengan sebuah pertanyaan nih, Pak Deo, ya. Kalau tadi kan disampaikan bahwa leader yang berhasil membangun high performing team, justru timnya menunjukkan kesalahan yang terbanyak. Kenapa demikian? Sudah disampaikan kan. Tapi kalau melihat dari fakta kebudayaan, fakta perusahaan sekarang, ini kan ada budaya-budaya yang kadang-kadang itu dikit aja, yang penting dia kan high perform, kesalahan dikit wajar lah. Nah, gimana menurut pandangannya Pak Deo? Apakah ini akan menjadi sebuah model baru dari psychological safety dalam sebuah organisasi itu Pak Dewo, sehingga fantasi nggak akan pernah bisa terwujud dengan biarin aja, yang penting dia high perform, salah dikit boleh lah, namanya manusia. Nah, gimana Pak Dewo? Ya,
Ya Mas Daryl, ini adalah sebuah budaya. Tentu bukan berarti bahwa leader ini menjadi seorang yang bersikap nice leader. Artinya bersikap manis, ingin membahagiakan semua orang, menyenangkan semua orang. Bukan seperti itu, bukan berarti bahwa selamat ya, lu sudah membuat perusahaan kita hampir bangkrut. Tentu bukan begitu. Perusahaan ini yang ingin disampaikan adalah bahwa di dalam melakukan aktivitasnya, di dalam bekerja, di dalam mengambil inisiatif untuk mencapai target, mencapai KPI yang dibebankan kepada dia, itu dia mengambil keputusan dan dia juga melakukan sesuatu yang kadang-kadang ternyata tidak seperti yang diharapkan. Bukan berarti kita santai-santai aja lah, bukan berarti juga nice, bukan. Esensinya adalah bahwa kita harus tahu, bahkan kalau saya sebagai seorang leader, ketika saya merencanakan sesuatu, memplanningkan sesuatu, dan saya mengambil keputusan, saya tahu bahwa keputusan ini tidak 100% dijamin akan berhasil, betul nggak? Ya, betul. Kalau setiap keputusan saya itu dijamin akan berhasil, berarti saya orang hebat, saya nggak perlu bekerja lagi, saya menjadi fortune teller aja. Udah jadi kaya raya, tetapi memang di dunia seperti itu, jadi selalu ada risiko. Kita mencoba untuk memitigasi risiko, yes, tetapi in many cases ketika kita mencoba sesuatu pasti ada yang kurang, pasti ada yang error dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan bagaimana kita mencoba untuk terbuka bahwa kita melakukan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan ngawur, yaitu bukan dalam konteks psychological safety tadi, itu bukan seperti itu, bukan organisasi sehat, dan kita tidak mengharapkan seperti itu tentu Mas Daryl. Jadi yang kita harapkan adalah bahwa mereka at certain level, yes we know we will make an error. Setiap orang akan membuat error, bahkan saya sebagai orang leader pun ketika saya mengambil keputusan, saya tidak bisa memastikan bahwa apa yang saya putuskan itu 100% pasti akan berhasil. Bisa jadi kita gagal, bisa jadi di tengah jalan harus dimodifikasi, bisa jadi di tengah jalan ada permasalahan dan dari sana kita belajar, akhirnya kita berhasil. Itu adalah bagian dari proses. Dan kita harus admit, kita harus embrace itu, kita harus rangkul bahwa memang ada hal-hal seperti itu. Tetapi jangan juga itu dimanfaatkan menjadi, kalau begitu supaya psychologically safe, saya harus nice kepada semua orang, ada kesalahan, oke, enggak apa-apa. Bukan seperti itu. Kita juga tetap harus menjalankan proses secara sehat, hanya saja bahwa ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan-kekurangan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, itu pasti terjadi di dalam proses bisnis yang kita hadapi. Dan itu adalah bagus kalau semua orang berani admit untuk membukanya, dan barangkali ada bantuan dari orang untuk menyelesaikan, atau minimal kita tahu dan kita belajar dari sana. Oke, baik, nice. Kita break sebentar ya. Sambung lagi, tinggal satu sesi terakhir. Nah, bagaimanakah fantasi para leader yang berikutnya? Kami bahas setelah yang berikut ini. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstone Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu.
Baik, sesi terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan tim Pak Eloy Zaluhu dihadirkan oleh Pak Dwi Sapta S. Brata CTM atau Pak Dewo. Beliau adalah CTM, Sales Warrior Trainer. Beliau juga seorang Lead Enabler, Six Sigma Black Belt, dan juga Senior Leader at Multinational Company pastinya. Tema kita adalah The Leader Fantasy ya. Wah, ngomongin masalah fantasi nih. Banyak nih hal-hal liar yang mungkin belum terwujudkan atas sebuah obsesi misalnya, ambisi itu bisa gitu loh. Sehingga tidak mungkin dilakukan oleh seorang leader sendiri. That's why kenapa judul kita adalah The Leader Fantasy. Butuh support atau dukungan ya Pak Dewo ya. Ini yang paling penting gitu loh. Oke, baik Pak Dewo, kita maksimalkan sesi terakhir. Setelah tadi kita belajar tentang Amy Edmondson, apalagi kira-kira fantasi-fantasi seorang leader yang perlu jadi perhatian kita malam hari ini? Ya, sambil berbicara fantasi ketiga keempat, di sesi terakhir ini saya ingin juga menyampaikan terus bagaimana caranya. We know ada psychological safety. Kita tahu ternyata orang-orang harus didorong untuk menyampaikan secara terbuka kalau ada hal-hal yang mengganjal, ada hambatan dan ada permasalahan. Gitu. Nah, kemudian caranya bagaimana? Orang kadang-kadang mengatakan, saya udah minta loh Pak, sebagai seorang leader saya udah membuka loh Pak, saya udah sampaikan loh Pak. Ingat tadi Alan Mulally apa yang terjadi? Dia udah sampaikan sampai 8 minggu nggak ada yang ngasih warna. Semuanya hijau. Jadi menyampaikan saja tidak cukup. Seorang leader kadang-kadang berpikir ketika dia sudah menyampaikan atau berkhayal, berfantasi, ketika itu sudah disampaikan, berarti sudah selesai tugas mereka dan pasti jalan. No! Ini adalah berbicara mengenai culture, budaya organisasi kalau Pak Eloy sampaikan. Dan kalau kita berbicara budaya organisasi itu tidak bisa dibentuk dalam satu malam. Alan Mulally butuh sampai minggu ke-9 baru ada satu orang yang memunculkan warna merah dan kemudian di-encourage terus, di-echo terus, akhirnya menjadi berwarna-warni dan itu menjadi bagian dari proses untuk penyelesaian permasalahan di Ford. Satu hal, pada saat Alan Mulally turun dari jabatan sebagai CEO, posisi perusahaan itu untung 7M instead of rugi 17M dan sahamnya naik dari $1 menjadi $17 pada saat itu. Dengan cara yang seperti itu tadi dia lakukan. Nah, sekarang bagaimana caranya Mas Daryl kalau kita ingin menyampaikan itu? Kuncinya ya tetap seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Eloy, trust. Jadi kita harus membangun trust. Kita tidak hanya ngomong doang, tetapi kita harus membangun trust bahwa saya percaya, bahwa orang itu percaya kepada saya tidak akan menyakiti dia, saya tidak akan membuat dia malu. Dan yang kedua, respect. Trust and respect. Ketika trust berbicara artinya apa? Saya sebagai seorang anggota tim berani untuk ngomong. Itu trust. Saya percaya saya bisa ngomong dengan aman. Tetapi yang kedua respect. Ketika dia ngomong, kemudian udah berani ngomong, kemudian yang lain berbicara ditembakin gitu. Lu gimana sih? Begini aja gak bisa. Masa pertanyaannya kayak gitu? Itu juga akan membuat dia down kembali dan budaya tidak akan terbentuk. Jadi trust and respect. Bagaimana kita merespek orang yang menyampaikan pandangan itu. Nah, supaya kita membangun trust sebagai seorang leader bagaimana? Nah, ini yang keempat, ini apa namanya, fantasi yang keempat Mas Daryl. Untuk membangun trust itu seorang leader tidak harus menjadi Superman. Kadang-kadang kita berpikir, seorang leader itu harus punya semua jawaban. Seorang leader itu dulu adalah seorang yang berhasil di posisinya sehingga dia naik jabatan. Jadi kalau dia berhasil di posisinya berarti dia ngerti semuanya. Padahal yang diharapkan oleh tim ternyata tidak seperti itu. Tim berharap bahwa leader itu tampil sebagaimana adanya sebagai manusia biasa. Dia juga punya kesalahan. Dia juga tidak selalu tahu jawaban. Dalam istilah di organisasi biasanya kita sekarang memakai istilah vulnerable. Mau untuk mengakui bahwa saya juga bukan manusia yang sempurna, mau mengakui bahwa saya juga bukan orang yang
hebat, saya bukan Superman. Nah, di situ nanti akan terbentuk. Artinya apa? Berarti saya juga harus berani menyampaikan, mengakui kekhawatiran saya, menyampaikan, kemarin saya juga membuat kesalahan, mohon maaf, ternyata apa yang saya sampaikan salah, you ternyata yang benar, dan ayo kita sekarang bangun. Nah, dengan vulnerability seperti itu, akhirnya akan terbangun trust. Anak-anak buah kita juga tahu, oh dia juga punya masalah, dia bermasalah, dia berani mengakui, bos saja bisa salah, apalagi gue gitu kan. Jadi gue juga nggak masalah mengakui salah. Nah, ini bagaimana membangun tim. Jadi fantasi yang keempat adalah leader itu seperti Superman, harus punya jawaban semuanya, tidak boleh salah, tidak boleh mengatakan tidak tahu. Itu fantasinya. Kenyataannya ternyata bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah kita harus vulnerable, kita harus berani menyampaikan something dengan itu. Itu salah satu cara membangun trust. Ada cara lain? Masih ada waktu ya Mas Daryl ya? Masih cukup. Aman ya? Oke, cara yang lain apa? Kita juga bisa membuat atau membudayakan meminta feedback. Sebenarnya meminta feedback itu at certain level juga mengakui, menyadari bahwa dirinya bukan manusia yang sempurna. Pasti ada kekurangan yang bisa ditambal atau ada kekurangan yang bisa diperbaiki. Maka kita juga bisa meminta feedback. Hanya saja meminta feedback juga ada caranya. Karena kalau kita sekedar meminta feedback, apakah ada feedback? In most cases, anak buah kita akan berkata, nggak ada Pak. Semuanya baik-baik saja Pak. Semua fine-fine aja Pak. I have no idea Pak, nggak ada Pak. Aman Pak. Kan gitu kan. Tapi kita juga harus tahu bagaimana caranya. Ada satu cara yang ini sebenarnya orang ada beberapa orang yang menyebutnya sebagai feed forward instead of feedback. Feed forward itu artinya begini. Oke, kalau you bingung untuk mencari feedback saya, kekurangan saya, sekarang saya tanya deh, apa yang menurut lo saya lakukan sebagai leader, saya lakukan dan menurut kamu suka banget lo? Ya kan? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dari yang saya lakukan terbaik itu, menurut pendapatmu bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan lebih baik? Feed forward, melakukan lebih baik. Nah, itu cara-cara bagaimana kita menggali atau membangun trust. Sehingga orang mengatakan, oh saya bisa memberikan masukan, dan satu, kuncinya ketika kita minta feedback atau feed forward tadi, dengarkan dan sebisa mungkin lakukan kalau memang itu betul. Sehingga orang tahu, oh feedback saya ternyata didengar katanya. Oh feedback saya ternyata diperhatikan katanya. Itu juga akan membuat suasana menjadi cair dan orang akan berani menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang kurang enak buat kita mungkin. Bapak kayaknya perlu begini deh Pak. Lama-lama akan terbiasa dan menjadi cair. Sehingga apa yang dilakukan Alan Mulally tadi bisa membuat kita menjadi organisasi yang penuh warna tadi terjadi. Ya. Oke. Jadi Pak Dewo, ini Mas Daryl ya, silakan Mas. Pak Dewo, ini waktu kita tinggal 3 menit terakhir Pak Dewo. Kan sudah banyak hal-hal yang disampaikan oleh Pak Dewo tentang fantasi-fantasi. Tapi untuk lebih menajamkan atau mengkerucutkan tema bahasan kita, boleh kita review sedikit dan berkenan Pak Dewo ambil konklusinya sebelum kita akhiri perbincangan malam hari ini, silakan. Baik, Mas Daryl, kita sudah berbicara at least 4 fantasi yang biasanya ada dalam pikiran seorang leader. Yang pertama, leader akan merasa aman ketika semuanya green. Ternyata kenyataannya green is not enough. Ternyata kadang-kadang green itu tidak baik. Yang kedua, kita berbicara mengenai great performing organization, organisasi yang performing baik itu berarti organisasi yang tidak pernah melakukan error, tidak pernah melakukan failure. Ternyata tidak seperti itu, tetapi organisasi itu bisa memberanikan diri untuk menyampaikan error dan failure, kemudian mereka belajar dari sana untuk memperbaiki. Yang ketiga, budaya untuk membuka diri seperti itu tidak bisa hanya diomongkan dan selesai, tetapi harus dibangun step by step dengan trust dan respect. Kemudian yang keempat, untuk membangun trust ternyata bukan Superman seperti yang diidam-idamkan atau di fantasi para leader, tetapi vulnerability. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, pendengar di sana,
Smart FM, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk bagaimana kita menjadi seorang leader yang tidak banyak berfantasi tetapi kita membumi. Oke, baik. Mungkin singkat 1 menit terakhir Pak Dewa, apa pesan yang mau Pak Dewa sampaikan secara pribadi mewakili tim dari Smart Motivation agar bisa lebih memahami tentang esensi fantasi. Khusus pesan ini sampaikan untuk para leader. Silakan kita kunci dengan 1 menit. Oke, baik. Para leader, jangan takut berbuat salah, jangan takut mengakui kesalahan, jangan takut anak buah Anda melaporkan warna merah, karena dari sana kita sebenarnya belajar, dari sana kita akan membangun keberhasilan. Dan untuk membangun sebuah culture atau budaya seperti yang kita diskusikan tadi, ada ahlinya, silahkan kalau masih perlu bantuan, kontak Capstone Asia Servitama. Oke, baik. Pak Dewa, terima kasih banyak waktunya, pencerahannya malam hari ini. Semoga para leader ini juga bisa lebih memahami tentang apa dan bagaimana fantasi-fantasi yang seharusnya bisa mereka wujudkan, baik dengan kemandirian mereka sebagai seorang leader, atau butuh support full dari timnya untuk bisa mewujudkan semua fantasinya. Dan terima kasih untuk Anda Smart Listeners yang sudah bergabung. Video ini kami simpan rapih di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin belajar, mungkin Anda seorang calon leader yang lagi dipromosikan oleh perusahaan, boleh pelajari lagi, putar ulang video ini. Kalau Anda mau share video ini ke leader Anda, silakan. Tapi jangan takut ya untuk nggak lagi berada dalam perusahaan seperti yang dikasuskan dalam cerita inspirasi yang pertama ya, Pak Dewa ya. Oke, terima kasih banyak. Saya Daryl Adam, mewakili kru Smart FM bertugas, pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Telah Anda simak Smart Motivation bersama tim Eloy Jaluhu dari Capstone Asia Servitama dan CSA. Terima kasih.